Bayangkan kita sedang berjalan sendirian di sebuah jalan yang sunyi. Malam turun sepenuhnya. Tidak ada lampu, tidak ada suara, hanya gelap yang membentang di depan mata. Langkah kaki kita terdengar jelas. Sementara pikiran mulai dipenuhi kegelisahan. Di saat seperti itu, manusia mulai bertanya, kemana arahku? Apa yang menuntunku? Lalu, tiba-tiba, di tengah kegelapan itu, muncul seberkas cahaya lembut. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, melainkan cahaya yang terasa tenang. Dan seolah berbicara langsung ke batin. Cahaya itu tidak berteriak. Ia tidak memaksa. Ia hanya hadir. Seperti bisikan dari dunia yang lebih tinggi. Siapakah sosok di balik cahaya itu? Apa makna sinar yang datang diam-diam, namun mampu menerangi jalan yang tadinya tak terlihat? Dalam tradisi keagamaan dan mitologi kuno, cahaya semacam ini tidak pernah dianggap kebetulan. Ia selalu dikaitkan dengan kebijaksanaan, dengan petunjuk ilahi, dan dengan kehadiran makhluk-makhluk surgawi. Dan di antara nama-nama malaikat yang dikenal manusia, ada satu nama yang sangat erat dengan cahaya dan pencerahan. Namun justru jarang dibicarakan. Namanya adalah Uriel. Uriel sering disebut sebagai cahaya Tuhan atau api Tuhan. Di tengah hari-hari manusia yang dipenuhi kegelisahan, kebingungan, dan keraguan, kisah tentang Uriel mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya arti cahaya? Apakah cahaya hanya sesuatu yang menerangi mata? Atau juga sesuatu yang menerangi pikiran dan jiwa? Uriel bukan malaikat yang sekadar menyampaikan pesan. Ia dikenal sebagai pelita kebijaksanaan. Sosok yang menuntun manusia bukan dengan perintah keras, melainkan dengan pemahaman. Melalui kisah Uriel, kita diajak menelusuri perjalanan panjang sebuah nama. Dari asal-usul bahasanya, perannya dalam kitab-kitab kuno, hingga mengapa ia perlahan menghilang dari sejarah resmi. Dan yang lebih penting, kita diajak merenung tentang satu pertanyaan mendasar. Jika cahaya itu nyata, mengapa ia bisa disembunyikan? Untuk memahami siapa Uriel sebenarnya, kita harus kembali ke akar paling awal, pada nama itu sendiri. Sebab dalam tradisi kuno, nama bukan sekadar sebutan. Nama adalah identitas. Nama adalah peran. Nama adalah takdir. Dan nama Uriel menyimpan makna yang jauh lebih dalam daripada yang selama ini dikenal manusia. Untuk memahami siapa Uriel sebenarnya, kita harus memulainya dari sesuatu yang paling mendasar. Namanya. Dalam tradisi Ibrani kuno, nama bukan sekadar panggilan. Nama adalah penjelasan tentang hakikat, tentang tugas, tentang kedudukan di hadapan Tuhan. Nama Uriel berasal dari bahasa Ibrani dan tersusun dari dua unsur utama. Yang pertama adalah Uri, yang berarti cahaya atau api. Bukan api yang liar dan menghancurkan, melainkan api yang memberi terang, api yang menghangatkan, api yang menyingkap apa yang tersembunyi. Unsur kedua adalah El, sebutan kuno untuk Tuhan. Nama yang muncul dalam banyak istilah sakral, selalu menandai sesuatu yang bersumber langsung dari kehendak ilahi. Ketika dua unsur ini digabungkan, Uriel secara harfiah berarti api Tuhan atau cahaya Tuhan. Makna ini bukan kebetulan. Ia selaras dengan seluruh kisah yang mengiringi sosok Uriel dalam berbagai teks dan tradisi. Menurut Ensiklopedia Britannica, arti api Tuhan menegaskan peran Uriel sebagai pembawa terang ilahi, khususnya dalam situasi yang gelap dan penuh kebingungan. Dalam tradisi Yahudi, Uriel tidak digambarkan sebagai malaikat yang datang membawa kabar baik atau buruk secara langsung, melainkan sebagai sosok yang menerangi keadaan. Ia hadir ketika manusia berada di persimpangan, ketika kebenaran tidak lagi terlihat jelas. Jewish Encyclopedia menekankan makna lain yang tak kalah penting. Dalam beberapa variasi nama seperti Uriel, unsur api Tuhan menjadi lebih menonjol. Api ini dipahami sebagai api surgawi, yang menyala bukan untuk membakar tubuh, melainkan untuk membangunkan kesadaran batin. Sepanjang sejarah,
Nama Uriel muncul dalam berbagai bentuk dan bahasa. Di dunia barat kuno, kita menemukan ejaan seperti Oriel, Auriel, Uziel, Suriel, Uziel, dan berbagai variasi lainnya. Di wilayah Celtic abad pertengahan, bahkan muncul bentuk feminin Uriele, yang kemudian digunakan di kalangan bangsawan Breton. Perubahan ejaan ini menunjukkan bahwa nama Uriel menyebar lintas budaya dan wilayah, melintasi batas bahasa dan tradisi. Namun meskipun bentuknya berubah-ubah, inti maknanya tetap sama. Dimanapun nama itu muncul, Uriel selalu dikaitkan dengan cahaya, kehangatan, dan kekuatan ilahi yang menerangi. Ia bukan sekadar malaikat penyampai pesan. Ia adalah penuntun. Sosok yang tidak hanya berkata, tetapi menunjukkan jalan. Melalui sinar kebenaran. Nama Uriel, dalam segala bentuknya, mengingatkan manusia pada satu hal penting, bahwa di tengah kegelapan apapun, selalu ada cahaya yang berasal dari Tuhan. Untuk mereka yang bersedia melihat, namun makna sebuah nama baru benar-benar hidup. Ketika kita melihat bagaimana nama itu bekerja dalam kisah dan peristiwa nyata, dan untuk memahami peran Uriel secara utuh, kita harus memasuki wilayah yang lebih dalam. Wilayah teks-teks kuno yang jarang dibaca secara terbuka. Di sanalah Uriel tidak hanya disebut, tetapi bertindak. Untuk benar-benar memahami posisi Uriel dalam tatanan surgawi, kita harus melangkah ke wilayah teks yang tidak semua tradisi mengakui secara resmi, namun memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pemahaman tentang malaikat. Wilayah itu adalah literatur apokrif Yahudi, dan salah satu teks terpenting di dalamnya adalah Kitab Henoch. Dalam Kitab Henoch, Uriel bukan sosok pinggiran. Ia disebut sebagai salah satu dari 4 malaikat kehadiran, yang dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai Malahim Hapanim, malaikat yang berdiri dekat hadirat Tuhan. Bersama Mikael, Gabriel, dan Rafael, Uriel digambarkan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Keempat malaikat ini tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga berperan sebagai penjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Kitab Henoch menceritakan masa ketika bumi berada dalam keadaan kacau. Kekerasan merajalela. Makhluk-makhluk raksasa yang dikenal sebagai Nephilim menindas manusia dan mencemari ciptaan Tuhan. Melihat keadaan itu, keempat malaikat agung berseru kepada Tuhan. Mereka memohon agar keadilan ditegakkan, dan dunia yang rusak itu dihentikan sebelum kehancuran menjadi mutlak. Di titik inilah, Uriel menerima tugas yang sangat menentukan. Tuhan menugaskan Uriel untuk menyampaikan peringatan kepada seorang manusia, Nuh. Bukan malaikat lain. Bukan Mikael sang panglima. Bukan Gabriel sang penyampai wahyu. Melainkan Uriel, malaikat cahaya dan kebijaksanaan. Tugas Uriel bukan sekadar memberitahu bahwa air bah akan datang. Ia ditugaskan untuk membuka pemahaman, untuk memastikan bahwa pesan kehancuran dunia lama dipahami sebagai bagian dari rencana ilahi, bukan sekadar hukuman tanpa makna. Dalam kisah ini, Uriel berperan sebagai penghubung antara pengetahuan Tuhan dan kesadaran manusia. Ia hadir di saat kritis, ketika sejarah dunia akan terputus dan dimulai kembali. Kitab Henoch juga menggambarkan Uriel sebagai penguasa atas alam semesta yang tak terlihat. Ia mengatur pergerakan matahari, bulan, dan bintang, menjaga agar tatanan kosmik berjalan sesuai ketetapan Tuhan. Bahkan dunia bawah, Sheol, tidak luput dari pengawasannya. Uriel digambarkan memimpin pasukan malaikat, menjaga struktur kosmos dari kekacauan yang bisa muncul jika hukum ilahi dilanggar. Gambaran ini menempatkan Uriel bukan hanya sebagai pembawa pesan, melainkan sebagai penjaga hukum alam semesta. Ia adalah cahaya yang memastikan bahwa setiap benda langit bergerak pada tempatnya, dan setiap peristiwa besar dalam sejarah manusia terjadi dalam keseimbangan yang telah ditetapkan. Namun peran Uriel tidak berhenti pada pengaturan kosmos dan peringatan air bah. Dalam tradisi mistik Yahudi, sosok ini mengambil bentuk yang lebih simbolik, lebih menggetarkan, dan lebih dekat dengan pengalaman spiritual manusia. Di sanalah,
Uriel tidak hanya disebut sebagai malaikat cahaya, tetapi juga digambarkan sebagai makhluk api yang menguji dan menerangi. Ketika kisah Uriel bergerak dari kitab Henoch ke wilayah mistisisme Yahudi, sosoknya tidak menjadi lebih sederhana. Sebaliknya, ia justru menjadi semakin simbolik, semakin kuat, dan semakin dekat dengan gambaran kekuatan ilahi yang tak sepenuhnya bisa dipahami oleh akal manusia. Dalam tradisi mistik Yahudi, khususnya Kabalah, Uriel dikaitkan dengan wujud-wujud suci yang tidak selalu menyerupai manusia. Dalam beberapa penglihatan mistik, ia digambarkan sebagai makhluk berkepala elang. Di kesempatan lain sebagai singa. Dua simbol yang sama-sama melambangkan kekuatan, penglihatan tajam, dan kewibawaan surgawi. Kabalah juga mengaitkan Uriel dengan arah barat. Dalam simbolisme mistik Yahudi, barat bukan sekadar arah mata angin. Ia melambangkan cahaya yang paling sempurna. Cahaya yang muncul setelah perjalanan panjang. Cahaya yang bertahan. Bahkan ketika matahari mulai tenggelam. Dalam teks utama Kabalah, Zohar, Uriel digambarkan turun sebagai singa berapi yang melintasi mezbah suci. Ia menelan korban-korban persembahan, bukan sebagai tindakan penghancuran, melainkan sebagai tanda bahwa Tuhan menerima ibadah umatnya. Api yang dibawa Uriel dalam konteks ini bukanlah api murka, melainkan api penerimaan ilahi. Namun Zohar juga mencatat sisi lain dari sosok ini. Ketika umat manusia menyimpang, ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa, cahaya Uriel berubah fungsi. Dalam aspek ini, Uriel dikenal sebagai Nuriel, sebuah nama yang tetap berarti cahaya. Namun cahaya yang kini berperan sebagai penguji. Api kebijaksanaan Tuhan menjadi alat penyadaran, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengungkap kebenaran yang disembunyikan. Tradisi Yahudi lainnya menyebut Uriel sebagai pembangkit pengetahuan. Ia digambarkan sebagai malaikat guntur dan gempa bumi, simbol peringatan ilahi yang mengguncang kenyamanan manusia. Jewish Encyclopedia mencatat bahwa Uriel memberi peringatan akhir zaman kepada Lameh dalam kitab Henoch, serta menantang Ezra dengan teka-teki berat tentang api dan air. Dalam kitab 2 Esdras, teka-teki ini bukan ujian kecerdasan semata, melainkan ujian kerendahan hati manusia dalam menghadapi kebijaksanaan Tuhan yang melampaui pemahaman fana. Legenda lain menyebutkan bahwa menuliskan nama Uriel pada jimat dapat menerangi jiwa orang yang mempelajari Taurat. Dalam kepercayaan ini, Uriel dipandang sebagai sumber cahaya bagi pencarian ilmu dan pemahaman spiritual. Semua gambaran ini, singa api, cahaya barat, guntur, teka-teki, menunjukkan satu hal yang konsisten. Uriel adalah malaikat yang tidak hanya membimbing, tetapi juga menguji. Ia menerangi, namun juga menantang. Ia menghangatkan, namun juga mengguncang. Namun meskipun peran Uriel begitu kuat dalam tradisi Yahudi dan mistik kuno, kisahnya mulai berubah ketika memasuki dunia kekristenan. Di sana, nama Uriel tetap dikenal, namun tidak lagi berada di pusat panggung. Dan dari titik itulah, pertanyaan besar mulai muncul. Ketika kisah Uriel memasuki wilayah kekristenan, ia tidak serta-merta menghilang. Namun kehadirannya menjadi lebih sunyi. Dalam Alkitab kanonik, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, nama Uriel tidak pernah disebut secara eksplisit. Tidak seperti Mikael yang dikenal sebagai panglima malaikat, atau Gabriel yang menyampaikan wahyu kepada Maria. Uriel tidak tercatat dalam kitab-kitab yang akhirnya diakui secara resmi oleh Gereja Barat. Pengetahuan tentang Uriel dalam kekristenan datang dari jalur yang berbeda. Ia hidup dalam literatur apokrif dan tradisi lisan yang beredar di kalangan umat awal. Kitab Henoch dan Kitab 2 Esdras tetap menyebut Uriel sebagai malaikat agung. Dalam teks-teks ini, ia digambarkan sebagai penafsir kehendak Tuhan dan pembimbing manusia melalui pertanyaan-pertanyaan berat tentang takdir dunia.
Beberapa penulis gereja awal juga mengenal nama Uriel. Pada abad ke-6, Paus Gregorius Agung dan Pseudodionius Areopagita menyebut Uriel dalam karya-karya mereka. Penyebutan ini penting. Ia menunjukkan bahwa dalam tradisi prakatolik, Uriel bukan sosok asing. Namanya dikenal, perannya dipahami, dan kisahnya masih beredar luas. Pada abad pertengahan, legenda-legenda Kristen bahkan memperluas peran Uriel. Salah satu cerita menyebutkan bahwa Uriel menolong Yohanes Pembaptis dan ibunya melarikan diri ke Mesir. Di sana, mereka akhirnya bertemu dengan keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf, yang juga sedang mengungsi. Kisah ini kemudian diabadikan dalam karya seni terkenal, Virgin of the Rocks, oleh Leonardo da Vinci. Dalam lukisan itu, beberapa penafsir melihat kehadiran Uriel sebagai malaikat pelindung, penunjuk arah, dan penjaga cahaya di tengah pelarian dan bahaya. Namun meskipun dikenal dalam kisah, seni, dan tulisan, posisi Uriel dalam kekristenan Barat perlahan mulai dipersempit. Gereja menghadapi satu tantangan besar. Bagaimana mengatur pemahaman umat tentang makhluk-makhluk surgawi tanpa membuka terlalu banyak spekulasi teologis. Nama-nama malaikat yang terlalu banyak, terutama yang berasal dari teks apokrif, dianggap berpotensi menimbulkan kebingungan dan praktik pemujaan yang tidak terkendali. Di titik inilah, sebuah keputusan besar mulai dibentuk. Keputusan yang kelak akan mengubah nasib nama Uriel dalam sejarah gereja Barat. Keputusan itu tidak datang secara tiba-tiba. Ia lahir dari konsili, dari perdebatan, dan dari keinginan untuk menertibkan iman. Dan pada satu momen penting dalam sejarah, nama Uriel akhirnya benar-benar dihapus dari daftar resmi. Keputusan untuk membatasi penyebutan malaikat tidak lahir dari satu peristiwa tunggal. Ia adalah hasil dari kegelisahan panjang gereja Barat dalam menghadapi keragaman tradisi, teks apokrif, dan praktik devosi umat yang semakin luas. Pada abad ke-8, Gereja Katolik Barat akhirnya mengambil sikap tegas. Dalam Konsili Roma tahun 745 Masehi, ditetapkan bahwa penghormatan resmi hanya diperbolehkan kepada 3 malaikat, yang secara eksplisit disebutkan dalam kitab suci kanonik: Mikael, Gabriel, Rafael. Nama-nama lain, termasuk Uriel, dikeluarkan dari daftar resmi liturgi gereja Barat. Keputusan ini ditegaskan kembali oleh Paus Zakarias, yang menyatakan bahwa nama Uriel tidak termasuk dalam pemilihan malaikat resmi gereja. Sejak saat itu, nama Uriel perlahan menghilang dari doa-doa publik, kalender liturgi, dan pengajaran umum umat Katolik Barat. Bukan karena Uriel dianggap jahat, bukan pula karena ia dikaitkan dengan pemberontakan. Alasannya lebih sederhana sekaligus lebih dalam. Uriel terlalu banyak dikenal melalui teks-teks yang tidak diakui secara kanonik. Kitab Henoch, 2 Esdras, tradisi mistik, legenda-legenda lisan. Semua sumber itu dianggap berada di luar kendali doktrin resmi. Gereja khawatir, jika terlalu banyak nama malaikat beredar, umat akan lebih tertarik pada makhluk surgawi daripada pada Tuhan sendiri. Dalam upaya menjaga kemurnian iman, cahaya yang tidak tercatat secara resmi dipilih untuk disingkirkan. Namun keputusan ini tidak berlaku secara universal. Di belahan dunia lain, tradisi Kristen berkembang dengan cara yang berbeda. Gereja Ortodoks Timur tetap menghormati Uriel bersama para malaikat lainnya. Setiap tanggal 8 November, Uriel diperingati sebagai salah satu malaikat agung dan dipandang sebagai pelindung seni dan ilmu pengetahuan. Sementara itu, dalam tradisi Anglikan, Uriel justru memperoleh tempat yang istimewa. Ia diangkat sebagai santo pelindung sakramen penguatan atau krisma, serta simbol keindahan, kecerdasan, dan cahaya ilahi. Namun pengaruh gereja Katolik Barat, yang sangat besar dalam sejarah Eropa, membuat keputusan Konsili Roma
berdampak luas. Bagi mayoritas umat Kristen Barat, nama Uriel perlahan terasa asing. Ia tidak lagi diajarkan, tidak lagi disebut, dan akhirnya tidak lagi dikenal. Meski namanya dihapus dari doktrin resmi, jejak Uriel tidak sepenuhnya lenyap. Ia tetap hidup dalam seni, ikonografi, sastra, dan simbol-simbol visual yang terus diwariskan. Di sanalah Uriel berbicara tanpa kata, melalui cahaya, api, dan tanda-tanda kebijaksanaan. Meskipun namanya disingkirkan dari daftar resmi Gereja Barat, Uriel tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya berpindah tempat. Dari mimbar dan liturgi, ia memasuki ruang seni, simbol, dan imajinasi spiritual manusia. Dalam ikonografi Kristen, Uriel sering digambarkan sebagai sosok malaikat yang membawa gulungan kitab atau scroll. Simbol ini tidak dipilih secara kebetulan. Kitab melambangkan pengetahuan suci, bukan sekadar informasi, melainkan pemahaman yang datang dari Tuhan. Pengetahuan yang harus dibaca dengan kebijaksanaan, bukan hanya dengan mata. Di tangan lainnya, Uriel kerap digambarkan membawa lampu, piala, atau nyala api. Semua simbol ini menunjuk pada satu tema yang sama. Terang rohani. Api yang dibawanya bukan api penghancur, melainkan api kebenaran. Cahaya yang tidak memaksa, namun mengungkap. Dalam karya sastra, penyair Inggris John Milton menyebut Uriel dalam Paradise Lost sebagai residen matahari. Ia digambarkan sebagai malaikat dengan penglihatan paling tajam, penjaga terang yang mengawasi dunia dari pusat cahaya. Gambaran ini memperkuat citra Uriel sebagai pengamat, penjaga, dan penghubung antara cahaya surgawi dan dunia manusia. Dalam seni Barat, warna yang diasosiasikan dengan Uriel umumnya hangat, merah, jingga, dan kuning keemasan. Warna-warna ini melambangkan keberanian, kejernihan berpikir, dan energi pencerahan. Dalam tradisi Ethiopia, ikon Uriel memiliki ciri yang unik. Ia digambarkan membawa piala berisi darah Kristus, simbol pengorbanan dan keselamatan. Di sini, cahaya Uriel dikaitkan langsung dengan penderitaan, penebusan, dan harapan bagi umat manusia. Dalam tradisi Anglikan, Uriel dipersonifikasikan sebagai penjaga keindahan dan cahaya. Ia bahkan dihubungkan dengan simbol arsitektural, seperti pilar ionik dan tongkat bertabur matahari, menandakan bahwa kebijaksanaan ilahi juga hadir dalam keteraturan, proporsi, dan estetika. Ikonografi Kristen juga sering menempatkan Uriel di gerbang Eden, memegang pedang berapi. Setelah kejatuhan manusia, dalam gambaran ini, Uriel bukan sekadar penjaga. Ia adalah pengingat bahwa pengetahuan membawa tanggung jawab, bahwa cahaya tidak selalu berarti kebebasan, tetapi juga batas. Semua simbol itu, kitab, api, matahari, pedang, menyatukan satu pesan yang konsisten. Uriel adalah pembawa cahaya ilahi, yang menyingkap, menjaga, dan menuntun. Ia berbicara melalui seni. Ketika kata-kata resmi tak lagi menyebut namanya. Namun kisah Uriel tidak berhenti pada simbol dan sejarah. Di balik semua teks, ikon, dan legenda, Uriel perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah metafora spiritual. Dan dari sanalah, kita memasuki bagian terakhir. Bukan tentang masa lalu, melainkan tentang makna Uriel bagi manusia hari ini.